Ini adalah salah satu obat untuk para jamaah yang sering was-was, apalagi dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Ini ada salah satu amalan yang mungkin bisa dilakukan bagi setiap orang yang mengalami was-was setiap kali sholat, setiap kali dia takbiratul ihram terutama. Ini sering kali, bahkan ada di antara jamaah yang sering takbiratul ihram sampai berulang-ulang ya, karena mungkin ketidakyakinan bisa jadi, ataupun gangguan psikologi, ataupun juga karena kurangnya satu ilmu yang dia pelajari tentang hal-hal ibadah. Makanya hal penting dalam ibadah itu adalah salah satunya menuntut ilmu. Sering-sering melihat kajian-kajian agama, entah itu seputar sholat, seputar fikih, dan ibadah-ibadah yang lain, agar kita tidak was-was dalam menjalani hidup. Ini salah satu was-was itu adalah sesuatu yang dipermainkan di dalam tubuh manusia dari syaitan. Jadi syaitan mempermainkan pikiran manusia melalui was-was itu sendiri. Seperti hal yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Jawi. Beliau mengatakan, wal waswasatu 'inda takbiratil ihram min tala'ami syaitan wa hiya tadullu ala khablin fil 'aqli aw jahlu fid din. Jadi was-was itu ketika takbiratul ihram merupakan permainan syaitan. Jadi setiap kali ada yang Allah, nggak jadi lagi, Allah, sampai usolnya berkali-kali. Kemudian was-was itu menunjukkan adanya gangguan pada akal. Kemudian jahlu fiddin, jadi adanya kebodohan tentang ilmu agama yang dia pelajari. Bisa jadi informasinya terlalu dikhawatirkan setiap kali dia melakukan ibadah, dan yang dia dengar adalah salah satu mungkin ilmu agama yang mungkin belum selesai dia kaji, kemudian menjadi was-was dalam tubuhnya, dalam pikirannya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Jawi dalam kitab Nihayatul Zain yang tidak salah halaman 57. Jadi salah satu faktor yang mendatangkan penyakit was-was itu menurut daripada Syekh Abdurrahman bin Umar Ba'alawi, beliau menyatakan orang yang sering meludah itu biasanya was-wasnya tinggi. Dan ternyata diteliti oleh beberapa ulama, kemudian beberapa pakar juga, kalau sering meludah sembarangan ataupun sering meludah itu menandakan was-was. Biasanya ada yang was-was kebiasaan, jadi gangguan pikiran, terjadi gangguan pikiran karena mungkin entah produksi air liurnya itu selalu dibuang karena pemikirannya, dia merasa oh ini kotor, ngeludah atau itu perasaan dia saja. Itu salah satunya menurut Syekh Abdurrahman bin Umar Al-Alawi. Jadi was-was itu salah satu faktornya adalah orang yang sering meludah. Jadi sehingga orang yang ingin was-was sembuh itu salah satunya bersiwak, dan ketika bersiwak air liurnya, bekas siwakannya itu tersebut ditelan. Jadi sebagaimana annal basaq 'alal khariji min asy-syakhsi yurithul waswas, seperti yang diterangkan di dalam Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 53, bahwasanya meludah itu atau mengeluarkan ludah itu, keseringan mengeluarkan ludah itu bisa mendatangkan was-was. Jadi mungkin yang was-was, yang meludah boleh, cuma jangan terlalu sering karena takut khawatir. Biasanya orang yang sering meludah itu banyak kekhawatiran. Ini salah satu biasanya orang-orang psikolog lebih paham lah. Kemudian Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi juga menyebutkan la yabla'u riqahu ba'dahu lima qila innahu yurithul waswas. Jadi tidak menelan air liur setelah bersiwak itu dapat mengundang was-was menurut satu pendapat ya. Jadi dalam kitab Nihayatul Zain, jadi kalau kita bersiwak
baiknya ditelan. Lalu bagaimana kalau sikat gigi? Kalau sikat gigi kan itu deterjen wajib dibuang. Jadi ini khusus bersiwak saja. Jadi kadang ada orang menyamakan antara sikat gigi dengan siwak. Nah, kemudian ada salah satu cara untuk terhindar dari was-was menurut Syekh Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Jawi. Jadi ada satu amalan yang dimana amalan ini insyaallah beliau Syekh Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Jawi ini menganotasikan cerita Imam Asy-Syadzili mengenai tips agar tidak terjangkit penyakit was-was. Bagaimana tipsnya untuk menghilangkan penyakit was-was? Wa kana al-Ustaz Abu Hasan Asy-Syadzili ya'lamu ashhabal lidaf'il waswas wal khawatir ar-radi'ah yaqulu lahum man ahassu bidzalika falyadha' yadahu al-yumna ala sadri wa yaqul. Jadi Abu Hasan Asy-Syadzili mengajarkan satu doa kepada murid-muridnya untuk menolak penyakit was-was. Jadi salah satunya adalah gangguan pikiran-pikiran yang buruk, seperti boleh juga ini dilakukan oleh orang-orang yang cemas. Kemudian beliau mengatakan barang siapa yang merasakan was-was ataupun ragu-ragu ataupun merasa khawatir ataupun juga sering tidak yakin, ya labil lah biasa dibilang, maka hendaknya meletakkan tangan kanannya. Ini amalan buat orang-orang yang suka cemas, yang punya penyakit was-was. Jadi tangan kanannya diletakkan di ala sodrih, jadi di atas dadanya. Kemudian mengucap satu zikir atau doa, Subhanallah al-Malikil Quddus. Ya, ulangi, Subhanallah al-Malikil Quddus al-Khallaqil Fa'al. Nah, kita ulangi lagi, Subhanallah al-Malikil Quddus al-Khallaqil Fa'al. Boleh seperti itu bacanya. Boleh juga Subhanallahil Malikil Quddus al-Khallaqil Fa'al. Ini dibaca sebanyak 7 kali, ya. Kemudian setelah membaca doa itu sambil mengusap-usap dada, dibaca ayat surat Fatir ayat 16 dan 17. Jadi surat Fatir ayat 16 dan 17. Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ya, iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Jadi itu dibaca. Jadi untuk yang sering penyakit was-was boleh dibaca, ya. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Nihayatul Zain. Kalau mau sholat selalu was-was juga baca doa ini, ataupun juga orang yang sering gelisah itu juga baca doa ini, ataupun orang yang sering punya gejala anxiety disorder juga boleh baca doa ini, ataupun orang yang sering negative thinking juga baca, ataupun yang sering hatinya sakit hati juga boleh dibaca. Ini adalah salah satu doa yang insya Allah bisa membantu para jamaah untuk bisa diamalkan setiap hari. Mungkin silahkan, tadi di screen sudah diperlihatkan doanya, nanti tinggal diulang-ulang. Semoga kajian ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.